Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai penjadwalan prosesor. Kita masih yang pertama tentang definisi dari penjadwalan prosesor. Penjadwalan merupakan kumpulan dari kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Ya, urutan kerja ini modelnya adalah seperti melakukan pemrosesan proses, logical unit, arithmetic. Itu terkait dengan itu. Jadi terkait ke dalam urutan dari pemrosesan. Kemudian penjadwalan juga bertugas memutuskan proses mana yang harus berjalan dan kapan atau berapa burst time itu berjalan. Nah, ini terkait dengan proses dari ini, logikal dan aritmatika ini, bertugas nanti untuk memutus sebagai pemutus pemrosesan mana yang harus berjalan dan kapan atau berapa burst time itu berjalan. Nah, jenis-jenis dari algoritma penjadwalan dapat kita lihat yang pertama FCFS atau disebut dengan first come first serve. Yang kedua ada PSJF, itu terkait dengan preemptive shortest job first. Kemudian ada yang ketiga NPSJF atau disebut dengan non preemptive shortest job first. Yang keempat RR atau disebut dengan round robin dan HIPRM, height as penalty ratio next, dan banyak lagi. Nah, kita masuk yang pertama itu adalah FCFS atau first come first serve. FCFS itu merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana. Algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana, di mana proses yang tiba lebih dahulu, artinya proses yang tiba lebih dahulu, yang pertama datang, akan dilakukan proses eksekusi atau dikerjakan.
Ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Dan namanya proses, buat kolom. Kemudian ada namanya arrival time atau AT. Kemudian ada namanya burst time. Kemudian ada namanya start time. Ada namanya finish time. Dan ada namanya response time. Proses disimbolkan dengan P1, P2, P3, P5 ya, boleh P5, P4, kemudian P3. Ya, atau berurutan P1, P2, P3, P4, P5. Tapi karena di sini proses yang lebih tiba dahulu, itu yang kita prioritaskan masuk ke dalam proses. Contoh, arrival time untuk P1 yaitu 0, burst time-nya 5, P2 itu arrival time-nya 1, untuk burst time-nya 3, untuk P5 arrival time-nya 2, burst time-nya 6, untuk P4 arrival time-nya 3, burst time-nya 1, dan untuk arrival time untuk P3 ya, arrival time-nya 4 dan burst time-nya 7. Jadi di sini ada namanya proses P1, P2, P5, P4, P3, di mana arrival time untuk P1 itu 0, burst time-nya adalah 5. Untuk P2 arrival time-nya 1, burst time-nya 3. Untuk P5 arrival time-nya 2, burst time-nya 6. Untuk P4 arrival time-nya 3, burst time-nya 1. Untuk P3 arrival time-nya 4 dan burst time-nya 7. Sekarang kita lanjutkan kembali. Langkah pertama adalah jumlahkan semua burst time. Jumlahkan seluruh burst time. Berarti 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 7 sama dengan 5 ditambah 3 8. 8 tambah 6 14. 14 tambah 1 15 tambah 7 22. Oke. Setelah kita jumlahkan, maka langkah selanjutnya adalah kita buat kotak sebanyak 22 buah. Setelah kita buat kotak sebanyak 22 buah, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan atau kita cari pertama kali proses yang pertama datang. Proses yang pertama kali tiba adalah P1, dimulai dari 0 sampai dengan 5. 1 2, 3, 4, dan 5.
Nah, kemudian kotak tadi kita berikan titik atau kita arsir. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencari start time FT dan RT. Start time itu adalah waktu mengawali. Dia mulai dari 0 dan diakhiri dengan first time-nya 5. Maka kita tulis 0 sampai 5. Maka untuk mencari respon time, rumusnya adalah first time dikurangi arrival time. Maka 5 dikurang 0 sama dengan 5. Langkah selanjutnya adalah kita akan melanjutkan untuk mencari proses yang paling dulu sampai setelah proses P1. Coba kita lihat. Proses P2 adalah yang paling dulu sampai. Untuk burst time-nya adalah 3. Maka kita akan mulai dari 5. Hitung 3 kotak lagi ke samping. Berarti jatuhnya adalah 8. 5, 6, 7, 8. Jadi jatuhnya adalah 8. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencari ST dan first time. Start time-nya adalah dimulai dari 5 dan berakhir di 8. Maka di sini kita tulis 5, kemudian kita tulis di sini 8. Untuk mencari respon time, maka rumusnya adalah 8 dikurang 1. Maka hasilnya adalah 7. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mencari yang namanya proses yang lebih dahulu sampai di antara proses yang ada. Di sini kita lihat proses yang dulu sampai adalah 2. Proses yang dulu sampai adalah 2 dan berakhir nanti di 6. Maka kita lihat start time-nya, kita posisikan kembali start time-nya dimulai dari 8 dan berakhir nanti di 14. 1, hitung 6. Ini 6 hitung. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Maka kita akan buatkan di sini 8 start time-nya dan berakhir di 14. Untuk mencari respon time, berarti rumusnya adalah 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mencari proses yang lebih dahulu masuk lagi. Di sini kita bisa lihat 4 lebih dulu masuk daripada P3. Karena P4 arrival time-nya adalah 3 dan burst time-nya adalah 1. Artinya kita akan jalan satu kotak. Kita akan jalan satu kotak. Dan bisa kita lihat jalan satu kotak di sini adalah 15. Maka hasilnya adalah start time-nya 14 dan berakhir pada 15. Untuk mencari respon time, 15 dikurang 3 sama dengan 12. Dilanjutkan untuk pemrosesan yang terakhir datang adalah P3. Karena P3 masuk setelah P4. Maka kita akan jalankan dia sebanyak 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka berakhir di 22. Maka langkah selanjutnya adalah start time dimulai dari 15 dan berakhir di 22. Nah, untuk mencari
hasil dari RT-nya adalah 22 dikurang 4 sama dengan 18. Nah, untuk mencari average waiting time (AWT), maka dilakukan rumus ya. Total response time TRT ya, dibagi dengan banyaknya proses PR ya. Maka hasilnya adalah jumlahkan semua RT 5 ditambah 7 ditambah 12 tambah 12 tambah 18. Maka hasilnya adalah 12 36 ditambah 18 36 46 54. Itu jumlah dari TRT dibagi dengan proses. Berapa proses kita? 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka 54 dibagi 5 sama dengan 10,8. Oke, itu metode tentang FCFS. Nah, jika ada pertanyaan, silakan cantumkan dan lampirkan pada kolom komentar. Kemudian jika ada yang kurang dipahami, boleh memberikan pertanyaan pada kolom komentar. Sekian untuk metode FCFS. Semoga dapat dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.